alaiha. Lanjutannya wa yasihu ayyuradda bihi almani'u awil man'u. Nah, jadi hadas itu rafu hadasin itu imma hadas bimakna asbab sehingga yahtaju ila takdiri hukmihi inda raf'i hukmihi itu ketika hadas itu bimakna asbab. Wa amma hadas bimakna mane awil man'a raf'al mane awil raf'al man'a fala yahtaju li takdiri hukmin. Kemudian lanjutannya tadi yang disampaikan oleh tetangga saya tadi itu yang katanya saya tidak melanjutkan. Wal muradu itu sudah bahasa lain, itu sudah. Wal muradu raf'u ma. Ini maksud saya jangan digabungkan dengan antara al murad bil hadas itu napa jenenge asbab raf'u hadasin ay raf'u sababi hukmihi atau yang dimaksud dengan mane raf'u mane. Jadi di situ ada dua permasalahan sehingga ketika bimakna asbab bimakna sabab ketika sudah dikasih qaid alaihi ay mayasduku alaihi hadas ka'ayyan wiya raf'a hadasil baul as-sadir minhu, maka baru ini raf'u hukmihi ay raf'u hukmihi ka hurmati salat ila akhirih. Ini baru tidak butuh kepada mentakdirkan hukmihinya lagi. Kenapa? Karena sudah walaupun bimana asbab, tapi ketika sudah dikasih alaihi maka tidak perlu ditakwil dengan hukmihi. Apalagi yang ketika itu takwilan hadasnya itu raf'u mane, maka juga tidak perlu lagi untuk ditakwil kepada hukmihi. Jadi tidak serta-merta raf'u hadasin itu ay raf'u hukmihi plek gitu, enggak. Tapi itu ada kalanya raf'u hukmihi ketika mentakdirkan hadas itu adalah asbab. Tapi ketika mentakdirkan hadas itu adalah raf'u mane, maka tidak perlu ditakwil kepada hukmihi. Ada dua. Kemudian ketika hadasnya tadi bimana asbab pun itu ketika ada alaihi as-saghir minhu ail baulus nyoto-nyoto de wudu'e gara-gara ngoyo, maka juga tidak perlu ditakwil lagi dengan hukmihi lagi. Itu yang saya maksud dengan di tahqiq tentang hukmihinya tadi. Tidak moro-moro ai rafu hukmihi ya wis hukume. Lah jadi kayak terlalu simpel, padahal di tufa itu jelas sekali ada perbedaan dengan ibarat yang cukup sore yang mengatakan bahwa al murad bisabab bil hadas adalah asbab yang murattab itu. Kemudian wa yasihu ayurad dabi al mane, berarti kan jelas beda di situ antara hadas bermakna sabab dengan hadas bermakna mane. Itu maksud saya. Jadi tidak moro-moro plek-plek rafu. Artinya mempunyai dua sisi pandang tentang apa itu Gus, mendudukkan hadas itu kan karpenya. Kalau justru mana ini di Jamal beda ya, memang beda sudut pandang. Falau arada bil hadasi nafsa sabab, terus qauluhu ay rafu hukmihi hada innama yahtaju ilaihi haitsu urida bil hadasi al asbabu. Amalau urida bihi al man'u, amalau urida bil hadasi al man'u fala hajata ilaihi bala yasihu. Kalau itu al man'u berarti enggak usah hukum, ya itu kan kan. Ya betul. Ya napa? Bahkan la yasihu nih Hadas itu dimaksud itu man'u berarti ya hurmati sholat, berarti enggak usah mentakwil hukum. Tapi ketika hadas itu maksudnya asbab yang menyebabkan man'u sholat, maka perlu takdiri itu maksudnya ai ahkam alladzi yatawalladu minal hadas. Artinya bahwa hadas itu kan dari satu sudut pandang
kalau terkait hukum ya maka maksudnya kan seperti hukum hurmatus sholat, itu hukum. Terus aktul bisa aktul itu mangan, bisa aktul itu panganan. Lagi kalau mane itu lamin khaisul hukmi kan gitu. Jadi kan hadas itu bisa dianggap dua. Ya kalau podo ambek awake dhewe sinau usul fikih itu loh. Kalau hukum berarti kan wajib, hukum taklif ya. Kalau hukum berarti kan wajib dan seterusnya. Kalau hukum makanya contohnya di kitab-kitab kahurmatis sholat. Tapi kalau min khaisu hadas itu min khaisu hukum wad'i, hadas itu manius sholat. Hukumnya apakah hukumi apa hukum itu mantung malih. Kalau min khaisu hadas itu hukum wad'inya berarti hadas itu manius sholat. Lah hukumnya apa? Haram untuk sholat kan gitu. Lek hukum dengan asbab maka perlu untuk mentakdirkan ayrofi Ada Rafi hukum. Benar. Monggo. Sami. Setidaknya ada 4 yang dibahas tadi ya. Ada 2 pembahasan yang kelihatannya sudah lengkap. Pertama pembahasan tentang rafu hadasin, itu yang dimaksud hilang hadas itu bagaimana. Yang kedua adalah pembahasan rafu hadasin itu dalam kitab Muharrar itu tidak rafu hadasin tapi raful hadas. Kemudian Imam An-Nawawi memindah lafaz al-hadas menjadi hadasin dinakirohkan karena beberapa alasan. Pembahasan berikutnya tadi ada yang bahas juga ini kasus bagaimana niat bila raf'i jinabat dan seterusnya. Itu kasusnya beda lagi. Itu kasus masalah tatahul aswar dalam akbar. Ada lagi bahas tadi masalah salisul baul, itu beda lagi karena itu sohibut darurat, maka hadasnya tidak pernah hilang. Kalau diniati menghilangkan hadas maka tidak sah. Makanya niatnya istibahah, itu memang hadasnya tidak hilang. Tapi yang kita akan simpulkan 2 aja yang memang ini langsung berkaitan dengan teks yang ada dalam minhaj. Maka ada 2, apa itu yang dimaksud hadas? Ada kalanya hadas itu dimaknani sabab, asbab. Ada kalanya itu dimaknani manek ataupun man'u. Bila itu dimaknani hadas itu asbab, maka itu butuh takwil. Kenapa butuh takwil? Sebab hadas yang sudah wakil itu layar tafi'u idza waqa'a wala budda. Orang sudah kencing maka tidak akan hilang itu hadas itu kalau dimaknani asbab. Maka dibutuhkan yang hilang dengan wudhu itu adalah hukumnya. Berarti dia hukumnya sudah tidak berhadas. Tapi bila diartikan itu al-man'u atau manek, maka layak taju iladat takwil. Cuma Kiai Sareh kalau dalam Kanzul Hibin itu menjelaskan hanya yang satu persoalan. Tapi buksinya Kanzul Hibin itu banyak sekali untuk memuhasinya, itu banyak menjelaskan. Sehingga itu hanya persoalan apa maksud dari rafu hadasin. Kemudian berikutnya di dalam sarah-sarah itu memang yang lebih banyak dibahas yang satu, yaitu butuh untuk ditakwili supaya tepat ini. Meskipun tidak ditakwil juga tidak apa-apa, nanti majas dan seterusnya. Tapi ketepatan ini di para syarihnya itu hampir semuanya adalah menakwil supaya rafi hadasin itu lebih tepat. Hukumnya apa ya? Hukum hurmatus sholat. Hukum apa ya? Hukum yang dibutuhkan untuk wudhu. Kalau diartikan itu manek, maka tidak perlu untuk ditakwil apapun karena sudah dohir. Karena man'u untuk sholat itu menjadi hilang, hanya begitu saja. Kemudian dinakirohkan itu ada setidaknya ada 3 perkhilafan.
yang dari pertiga perkhilafan itu nanti akan muncul khilaf-khilaf lagi. Tapi peta besarnya itu ada 3 perkhilafan. Satu, bila orang itu punya banyak hadas, bagaimana hukumnya bila dia niatnya itu cuma 1, ba'do ahdasi, dia kencing, dia juga tidur, terus dia diniati, dia hanya menghilangkan niat hadas 1 naum, maka yakfihi fil asohi, maka itu cukup menurut qaul asoh. Bahkan perkhilafannya itu sampai meskipun yang lain itu dinafikan tidak berpengaruh. Kenapa? Alasannya hadas itu layat tajaza menurut pendapat asoh. Kemudian berikutnya ada khilaf lagi, bagaimana kalau tidak dia niat tidak yang dia tidak dalam keadaan hadas, nawa ghairoma alaihi, berarti seperti dia itu bala, kemudian dia tidak tidur, kemudian dia meniati raf'a hadasinau, maka nanti bi tafsilun, tafsirnya apakah amidan, apakah dia ghaliton. Kalau dia amidan maka lam yasihha wudu'u, karena itu talaqub. Berikutnya kalau dia ghalitan maka sohaqatan. Sohaqatan itu tadi ada yang memperkhilafkan, itu tidak berpengaruh khilaf itu kalau dalam teorinya minhaj. Kenapa? Karena qat'an ini ma ittafaqo alaihi as-syekhoni. Qat'annya itu begitu. Ma ittafaqo alaihi syekhoni itu berarti An-Nawawi sama Ar-Rafi'i. Kalau ini sudah muttafaq, maka secara teori itu adalah khilafnya lam yuktabar. Makanya pakai bahasa qat'an. Meskipun itu tidak menafikan bahwa ada khilaf. Apakah kita boleh pakai itu? Bila ada yang mempertanggungjawabkan dan kita yakin jazmu dengan pendapat itu, monggo silakan kita ikut pendapat itu. Tetapi kalau itu dikatakan mazhab Syafi'i, maka itu yang tidak diperbolehkan. Karena mazhab Syafi'i itu adalah ma'ittafaqo alaihi ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Maka tidak janggal kalau ada soha qat'an begitu. Karena ketika al-ghalidon itu soha qat'an, itu seperti redaksi lain majazama alaihi ar-Rafi'i, majazama alaihi An-Nawawi. Tapi muncul tadi ada kila juga, itu tidak mempengaruhi apapun. Karena qat'an itu aibila khilafin. Yang dimaksud khilaf itu adalah ulama yang punya otoritas. Ulama sepakat bahwa akan ada 1 Syawal itu adalah tajatuh pada hari Senin. Yang lainnya ada khilaf-khilaf, ya tidak apa-apa juga, tidak mutabar. Kalau sekarang orang khilaf diakomodir semua, itu tukang becak nanti ngomong masalah ini ya bahaya semua nanti, ya kan begitu. Apalagi tukang becaknya diundang musyawarah minhajit thalibin supaya lebih ramai, ya tambah ribet kalau berbicara. Saya kira jelas nih, yang itu tidak menafikan bahwa ada khilaf, itu banyak sekali. Hadza mutafaqun, itu dalam contoh banyak kitab, itu mutafaq itu yang ngomong adalah qaul Nawawi dalam misalnya akhdul iwad itu hukumnya haram. Tapi pasti ada pendapat lain, wakilah yang juzu akhdul iwad dan seterusnya. Secara teori mazhab Syafi'i itu tidak mutabar. Kenapa? Bertentangan dengan mazhab Syafi'i An-Nawawi wa Rafi'i, kecuali mazhab An-Nawawi Ar-Rafi'i ini bisa dibatalkan kalau nyata-nyata salah, dan itu yang ngomong salah itu adalah jumhurul ulama, yang jumhur ulama itu sekelas Imam Ibnu Hajar, Ibnu Ziyad, Zakaria Al-Ansori, Asy'arbini, yang ngomong beliau-beliau ini kok menentang beliau, maka 2 ini akan menjadi bermasalah. Kalau 9 tidak bisa. Jadi harus rombongan itu harus jumhur. Ya ada Isnawi ya. Tapi Isnawi itu kan memang dalam tanda kutip sedikit bermasalah karena memang dia nurut tarjih posisinya. Sehingga dia punya kitab Al-Muhimmat, itu banyak sekali mengkritik pendapatnya Imam An-Nawawi. Ya gak apa-apa juga, itu sebagai balance. Kalau tidak dikritik orang itu kan sakar PDW nanti ya kan. Itu malah lebih berbahaya. Yang boleh sakar PDW itu hanya pangeran sama Kanjeng Nabi. Selainnya ya nggak boleh. Meskipun Gus Atok ya nggak boleh sakar PDW, layak untuk dikritik, kan begitu kira-kira. Kalau diteruskan, sudah jangan diteruskan, ini bahaya ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti gambar ke masalah. Jangan sampai merambah kepada pleno ya. Oh iya, sorry. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah acara pada malam hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan kegiatan ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Yai Mas'ad. Namun sebelumnya kami sebagai pemimpin acara pada malam hari ini, apabila ada kesalahan, akwaliyah, murad atau sebagainya, bacaan tartibnya dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo ya.